Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Kohirunisa. Saya dari jurusan BKI 1C dengan NIM 2484 13090. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video dengan mata kuliah Kitab Kuning dan dosen pengampunya Bapak Saiful Mubarak. Di sini kami ditugaskan untuk menjelaskan definisi kalam, macam-macamnya sampai huruf dengan referensi dari kitab Jurumiyah. Langsung saja kita jelaskan dari definisinya terlebih dahulu, yakni definisi kalam dalam kitab Jurumiyah disebutkan bahwa kalam itu adalah lafaz yang tersusun dan dapat dipahami serta disampaikan dengan sengaja dalam keadaan sadar. Secara lebih rinci, kalam dalam bahasa Arab merupakan kumpulan kata-kata yang memenuhi syarat tersusun atau dapat disebut dengan muraggab, ada juga disebut dengan bermakna sempurna, dapat disebut mufid, dan menggunakan kaidah bahasa yang sudah baku atau disebut dengan bi'al wada'i. Oleh karena itu, kalimat yang tidak memenuhi kriteria ini tidak bisa disebut sebagai kalam, meskipun terdiri dari kata-kata. Nah, di sini ada pembagian kalam. Kalam ini bisa dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu isim dapat disebut dengan kata benda. Nah, isim ini kata yang menunjukkan makna suatu objek, nama, atau sifat yang dapat berdiri sendiri tanpa membentukkan kata kerja. Contohnya yaitu ada kitabun, dapat disebut dengan buku. Ada juga mudarrasun, dapat disebut dengan guru. Nah, yang kedua di sini tuh ada fi'il, dapat disebut dengan kata kerja. Kata yang menunjukkan suatu tindakan atau kejadian. Contohnya yaitu kataba, dapat disebut dengan menulis. Ada juga yasrobu, dapat disebut dengan minum. Nah, yang ketiga yaitu huruf, kata yang tidak memiliki makna kecuali jika digunakan bersama kata lain. Huruf ini berfungsi untuk menghubungkan dan menjelaskan hubungan antar kata dalam kalimat. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri isim, fi'il, dan huruf. Ciri-ciri isim yaitu dapat berharkat jar atau kaf, misalnya setelah huruf jar seperti min dapat disebut dengan dari, atau illa dapat disebut dengan ke. Bisa diikuti tanwin atau 2 harkat seperti kitabun, atau disebut dengan sebuah buku. Bisa juga dimasuki al, seperti al-kitabu dapat disebut dengan buku tersebut. Nah, terdapat huruf jar seperti min, illa, an, fi, itu. Nah, yang selanjutnya itu tadi kan sudah dijelaskan dengan ciri-ciri isim. Sekarang kita menjelaskan ciri-ciri fi'il. Nah, fi'il ini biasanya diawali dengan qad, sin, atau saufa dengan tanda fi'il, madhi, atau mudhari. Bisa diakhiri dengan ta. Ta'nis yang menunjukkan jenis feminim dalam fi'il madhi. Misalnya pada kata bats, itu artinya dengan dia perempuan menulis. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri huruf. Tidak memiliki tanda khusus dari isim atau fi'il dan tidak bisa berdiri sendiri. Huruf hanya berfungsi sebagai penghubung. Misalnya huwa dapat disebut dengan dan fa dapat disebut dengan maka. Contoh aplikasi dalam kalimat, di sini ada isim yaitu zaudun tolibun, artinya Zaid adalah seorang mahasiswa. Di sini Zaid adalah isim. Contoh yang kedua yaitu fi'il, yaitu contohnya yaktubu zaudun darsan ya. Di sini artinya Zaid menulis pelajaran. Di sini yaktubu adalah fi'il mudhari. Nah, yang ketiga contohnya ada huruf. Di sini contoh kalimatnya itu dhahabtu ilal masjidi. Di sini artinya saya pergi ke masjid. Di sini ila itu adalah huruf jar.
Kesimpulan yang bisa dapat saya ambil yaitu kalam adalah ucapan yang tersusun dan bermakna, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isim kata benda, fiil atau kata kerja, dan huruf atau kata sambung. Masing-masing memiliki ciri khas yang membedakannya dalam pembentukan kalimat bahasa Arab. Jadi sekian materi yang saya dapatkan dan saya pahami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.